Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan sudah memelihara, menolong kita sepanjang minggu. Hari-hari boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan saat ini, seberapapun kita yang sudah ada, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau fokuskan hati pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Amin, haleluya.
indahnya Engkau ada di tempat ini. Engkau bertahta di tengah-tengah pujian kami. Dengan sukacita kami memuji Engkau. Kami boleh menerima sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga tamatnya di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang bertahta di tempat ini, di tempat yang maha kudus ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, yang memimpin pujian, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang bermain musik. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang lain Tuhan bawa mereka, pertemukan kami di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kami memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan. Dan biar setiap telinga yang mendengar pujian kami kepadamu, mereka bersama-sama bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuasa Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Kita boleh ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau tinggikan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang
bagi Tuhan. Kita mau tinggikan, agungkan Dia. Kita mau lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Tebus dosa
kehidupan kami. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah kami dibiarkan jatuh dan gelap, tetapi tangan Tuhan yang selalu siap menopang kehidupan kami, memberikan ketenangan, memberikan sukacita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mau siapkan hati kami untuk kami dilawati dengan kebenaran firman-Mu.
Izinkan dia masuk di dalam hati kita masing-masing. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tujuan kita di pagi hari ini untuk datang berbakti, memuji nama Tuhan, membalas semua kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah banyak merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini kita sudah meluangkan waktu datang menghadap Tuhan. Persilahkan Tuhan masuk di dalam hati kita masing-masing untuk kita menerima firman-Nya, untuk menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan di pagi hari ini untuk melayani kami dengan firman-Mu. Pakai mulutnya Tuhan untuk menyampaikan sukacita firman Tuhan kepada kami semua sidang jemaat yang ada, agar kiranya kami pulang membawa sukacita yang hanya berasal daripada Tuhan. Kami semua diberkati karena Tuhan Yesus selalu memperhatikan kehidupan kita semua yang ada di pagi hari ini. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang mau menghalangi jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami jemaat Tuhan sepakat bersatu hati menolak dia, mengusir dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesukaan dari surga menjadi hak milik kita semua yang ada di pagi hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami semua jemaat Tuhan siap duduk manis mendengarkan firman-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya serahkan kepada Bapak Tuhan. Puji Tuhan, anugerah dan kemurahan Tuhan selalu menolong hidup kita. Kita mau berkata puji Tuhan. Dalam kasih anugerah Tuhan kita sudah boleh menginjakkan di bulan terakhir di tahun 2023 ini. Kurang dari sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 3 ya. Berarti kurang dari 26 hari atau 27 hari lagi kita masuk tahun baru, saudara. Kita mau sedikit review dulu. Dari awal tahun sampai di bulan terakhir tahun ini, ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara alami. Benar saudara? Ada banyak hal ya. Bahkan bukan cuma hal pendeta, banyak masalah, banyak apa lagi saudara? Banyak persoalan, banyak tantangan. Tapi kita mau berkata puji Tuhan, Allah kita adalah Allah Ebenezer. Apa saudara? Allah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Amin. Nah, hari ini ada beberapa hal yang sering kali, khususnya di memasuki akhir-akhir tahun ini saudara, ada banyak goncangan yang terjadi, baik yang Bapak Ibu Saudara dan saya hamba Tuhan rasakan. Ya, kemarin sempat ada banyak di bangku sebelah sini, sekarang syukuran di sini. Itu namanya guncangan. Nah, hari ini saya mau belajar, kita sama-sama belajar. Apapun yang terjadi, saya beri judul firman Allah, tinggallah tetap di dalam Yesus. Amin saudara. Katakan amin. Judul firman Allah hari ini adalah tinggallah tetap di dalam Yesus. Yuk kita akan sama-sama buka di dalam Injil Lukas. Buka di slide final Lukas pasal yang ke-24. Ada 2 ayat kita mau belajar hari ini. Ayat yang ke-28 dan 29. Sama-sama bangkit berdiri. Karena ini berimbang antara pria dan wanita. Jadi ayat 28 pria,
membacanya. Lalu ayat yang ke-29 wanita. Hitungan ketiga pria mulai. 1, 2, 3. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka Ulangi 1, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Amin. Silakan duduk, saudara. Kalau kita baca 2 ayat ini, saudara mulai bingung atau belum paham apa maksudnya ini. Saya mau terangkan sedikit flashback cerita ini, saudara. Ini adalah cerita ada 2 murid Tuhan. Ada 2 murid Tuhan. Ada 2 bapak-bapak, kira-kira. Ada 2 orang laki-laki murid Tuhan. Yang satu Alkitab sempat tulis, tapi yang satu nggak ditulis. Murid Tuhan ini yang satu namanya Kleopas, ya. Cuma Alkitab mencatat Kleopas dan temannya itu waktu terjadi goncangan, ya. Mereka percaya Tuhan, mereka yakin kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus itu guru dan Tuhannya. Tapi satu ketika terjadi goncangan dalam hidupnya. Murid Tuhan ini sangat sedih, amat sedih. Kenapa? Karena Yesus yang dia andalkan, Yesus yang dia yakini, Yesus yang dia percayai pada waktu itu sudah disalibkan, sudah mati, dan sudah dikebumikan. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hidup ini ada sesuatu yang kita andalkan, ada sesuatu yang kita kita yakini sudah bisa menopang, menolong hidup kita, pasti kita berharap kepada sesuatu itu. Makanya tadi saya awali, di dalam hidup ini kadang-kala ada goncangan hidup. Dimulai dari apa itu goncangan itu, Bapak Ibu Saudara? Ada 2 hal dimulai. Yang pertama, dimulai di dalam hati kita goncang. Aduh. Lalu setelah ada di dalam hati, goncangan itu mulai mempengaruhi pikiran kita. Aduh, bagaimana ya? Ya. Murid Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, si Kleopas dan temannya ini, dia tergoncang. Apa yang membuat dia goncang? Karena Tuhannya, gurunya, Mesiasnya, kira-kira gitu, yang sudah dipercayai, soalnya ada lagi, so mati. Bapak Ibu Saudara, makanya Kleopas dan temannya ini, mereka pulang ke kampung halamannya. Pulang ke mana, saudara? Kampung halamannya. Kampung halamannya itu namanya kira-kira Emmaus. Boleh saya katakan daerahnya daerah Emmaus. Sama dengan Bu Gembala, pulang ke kampung halamannya namanya Siria. Waktu mereka sudah mendekati kampung itu, tolong buka ayat 28 dulu kita, ya. Sudah ya, ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Jadi tujuannya jelas. Tujuannya balik ke kampung. Kleopas dan temannya dan rekannya, murid Tuhan ini pulang ke kampung. Waktu mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah
hendak meneruskan perjalanannya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Umpamanya saya mau pulang ke Silian Selatan di rumah. Mau sampai di rumah, tak belum puas. Masih ingin jalan lagi. Kenapa belum puas, saudara? Ternyata mereka waktu dari tempat Yesus mati, di mana itu dia mati? Di Golgota. Gitu. Tempat Yesus mati di Nazaret, mereka berjalan pulang ke Emmaus. Cuma Alkitab tidak catat berapa lama dong perjalanan. Tapi Alkitab mencatat mereka pulang berdua. Waktu sudah dekat kampungnya, tahu-tahu Tuhan muncul. Tahu-tahu Yesus muncul nimbrung. Taman, bercerita apa menganakan? Mereka sedang sedih. Dua murid Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sedang sedih. Kenapa sedih? Tadi saya katakan terjadi guncangan. Ngananin tahu ya? Cuma ngananin tahu itu terjadi hal yang luar biasa di Nazaret. Tapi Tuhan, tapi guru, tapi orang yang tak rasa bisa tolong saya, dong so bunuh, dong so salibkan, dong so kubur. Saya yakin dua orang, Kleopas dan temannya ini bercerita. Kalau orang cerita sedih bagaimana saudara? Pasti dia sambil menangis. Om kuat tahu, tapi perasaan hati bagaimana? Om tahu itu, tapi Tuhan dong sebunuh. Kira-kira gitu saudara. Saya ngomong aja, saya coba resapi, saya bisa kayak mau nangis saudara. Kenapa? Orang yang terjadi guncangan dalam batinnya itu sangat sensitif. Dan Kleopas saudara perhatikan, waktu Yesus menjelma, ya, Yesus menjelma jadi manusia. Hari ini bulan Desember, bulan di mana kita memperingati apa? Hari kelahiran Yesus. Ya, arti Natal itu salah satunya apa? Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu arti, salah satu arti dari Natal. Yesus yang maha besar, Yesus yang maha dahsyat, Yesus yang punya otoritas di kerajaan surga, dia turun melalui kandungan Roh Kudus di dalam kandungan Maria. Lalu Maria melahirkan anak manusia, namanya Yesus. Dan hari-hari ini, bulan-bulan ini kita peringati hari menjelmanya Tuhan jadi manusia. Dan saya selalu berkata Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan kita satu-satunya Allah yang menjelma menjadi manusia. Katakan amin. Allah orang lain tidak pernah jadi manusia. Allah orang lain hanya bentuknya seperti roh. Allah orang lain hanya bentuknya seperti patung pahatan, patung berhala. Tetapi Allah yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah adalah Allah yang dia ada roh, tapi dia pernah menjelma jadi manusia. Makanya saya tidak bisa bayangkan waktu Kleopas ditanya sama Tuhan yang mereka sudah kenal. Kleopas mungkin sedikit jengkel dan marah. Bapak cuma ngana yang belum tahu, tapi Tuhan itu orang yang baik, orang yang paling baik.
dong cobuno. Bapak Ibu Saudara, Waktu Yesus bercerita dengan dua murid Tuhan, Kleopas dan temannya, saya yakin waktu Yesus bercerita sambil ngobrol, saya yakin ada beberapa hal yang hilang dalam Kleopas dan temannya. Yang pertama, Kleopas hilang harapan. Yang kedua, Kleopas hilang nafsu makan. Kleopas hilang sukacitanya. Kleopas dan temannya hilang gairahnya melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, waktu Yesus bersama mereka, kalau saudara baca di kisah ini, ya, mereka begitu bergejolak, bergelora. Mereka, kenapa orang ini begitu hebat? Sampai saudara perhatikan, hilang dia. Ya. Alkitab katakan waktu Kleopas dan temannya itu sudah mau sampai di kampungnya. Tolong ayat 29. Lihat sini saudara. Tetapi mereka sangat mendesak. Tahu saudara kalau mendesak itu apa? Memaksa. Bung, Bur, Om, pendeta, kira-kira gitu. Tetapi mereka itu siapa saudara? Kleopas dan temannya. Mereka sangat mendesaknya. Nyanya huruf siapa? Huruf besar. Siapa itu? Tuhan Yesus. Mereka mendesaknya, mendesak malaikat Tuhan, mendesak manusia yang menjelma menjadi Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu. Mereka mendesaknya, katanya, apa katanya? Tinggallah bersama-sama dengan kami. Itu menandakan Kleopas dan temannya, dua murid Tuhan, dua orang percaya, dua jemaat Tuhan yang ada di Mawar Saron, kira-kira gitu. Dia senang, dia bangga. Ada orang boleh menguatkannya, ada orang boleh menghiburnya, ada orang boleh menemaninya dalam kesulitan. Dan ternyata tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang apa? Malam, dan matahari hampir tenggelam atau terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama mereka. Bapak Ibu Saudara, makanya judul firman Allah tadi saya katakan, tinggallah tetap di dalam Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak tahu kesulitan apa yang Bapak Ibu alami, goncangan apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin sudah mengikat pikiran hati saudara, sehingga seringkali karena goncangan hidup sulit, ekonomi sulit, apalagi pekerjaan sulit, apa yang kita rindukan, apa yang kita ingin belum terjadi. Mungkin kita ada dalam goncangan. Tapi saudara perhatikan, Kleopas yang sedang ada dalam goncangan, dia berkata kepada Yesus yang dia belum pahami waktu itu. Dia berkata, Om, Tuhan, tinggallah di rumah bersama-sama dengan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini saya tulis, ya, kata tinggal dalam bahasa asli Alkitab itu memakai kata meno. Itu artinya tinggallah di dalam rumah kami dan hidup kami. Itu arti meno. Ya. Tinggallah, menginaplah di dalam rumah kami. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang rumah, itu tempat yang paling apa saudara?
nyaman. Kalau bicara tentang rumah, tempat yang paling kita rasa nyaman, umpama kalau Om Ferdi lelah kerja, kong sampai di rumah tidur, ya. Lalu saya datang, Om Ferdi bangun, jangan tidur aja. Om Ferdi bisa marah nggak? Bisa. Ini gembala nggak ada hati, tapi rumahmu mau atur kan gitu saudara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada goncangan di dalam batin, di dalam hati, di dalam rumah Kleopas. Dia butuh orang, butuh pribadi yang bisa menguatkan. Makanya Kleopas dan temannya, tinggallah Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya, tadi saya katakan bahasa tinggal, bahasa asli Alkitab dia memakai kata meno. Tinggallah di rumah ini. Amin saudara. Kalau engkau sedang alami banyak kesulitan, goncangan, selagi masih ada Yesus di rumahmu, kita akan bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Amin saudara. Tuhan, Engkau baik. Amin. Meskipun keadaan kami tidak baik, Tuhan, Engkau baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal ya yang saya mau sampaikan lewat kebenaran firman Allah. Coba kita akan bandingkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 23. Bukan dulu Vina. Yohanes 14 ayat 23. Begini bunyi firman. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan apa? Menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kamu dan kami akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan dia. Ini syaratnya. Ini prosedurnya supaya Tuhan suka diam di dalam hidup kita, diam di dalam rumah kita. Dikatakan oleh firman Allah, jawab Yesus. Jelas tahu siapa yang menjawab? Tuhan kita. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ada dua hal yang penting harus kita pahami. Syarat mutlak untuk Tuhan tinggal bersama dengan kita, tinggal di hati kita, tinggal di hidup kita, tinggal di dalam rumah tangga kita, tinggal di dalam setiap persoalan kita, menolong persoalan hidup kita. Yang pertama, kita harus mengasihi. Haleluya. Amin saudara. Amin. Oh, kita buat gembala setiap mau doa malam, mau bangun tidur, tapi lagu kesukaan itu favorit saya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Tuhan harus diaplikasikan lewat apa? Yang kedua, menuruti apa? Firman-Nya. Menuruti firman-Nya, bukan pikirannya, bukan pikiran kita maksud saya, bukan kemauan kita. Melayani Tuhan, selain yang pertama kita harus mengasihi, ya, kita harus menuruti firman-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, bahasa Inggris memakai kata love, mencintai Tuhan, ya, mencintai atau mengasihi Tuhan. Itu harus kita buktikan, kita mengasihi dan melakukan kebenarannya. Mari kita akan lihat dulu saudara di dalam Yohanes pasal 14, pasal 15 ayat 1. Coba perhatikan.
Di pasal 15 ayat 1 bilang begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Siapa pengusahanya? Bapa. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah apa? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak apa? Berbuah. Ini yang ketiga. Kalau kita ingin Allah tinggal dalam setiap harapan kita, persoalan hidup kita, masalah hidup kita, selain kita mengasihi dan melakukan firman Allah, ayat yang ketiga, di ayat yang kedua ini di dalam Injil Yohanes 15, kita harus menghasilkan apa? Buah. Kenapa ada banyak hamba Tuhan gagal jadi hamba Tuhan? Kenapa ada banyak umat Tuhan gagal jadi umat Tuhan? Karena dia cuma pintar ngomong. Dia pintar menasehati, tapi tidak pintar dalam menjalani hidupnya. Ya. Makanya ada istilah omdo, omong doang. Ya. Saudara tidak akan pernah mendengarkan ajaran saya bilang harus mengasihi kalau saya kejam pakai istri atau saya kejam pakai anak. Benar saudara? Saudara akan setelah saudara dengar, saudara mulai pantau, lihat betul tak tuh gembala guntur sayang pada istri, betul tak gembala guntur itu sayang pada anak, betul tak gembala guntur itu sayang pada Tuhan. Ada doa enggak, ada puasa enggak, ada bergumul enggak untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, kalau Tuhan ingin tinggal dalam hidupmu, tinggal dalam setiap harapanmu, yang ketiga, mari jadilah orang percaya yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Itu sebabnya saya tutup firman Allah, ya, dengan satu ayat di dalam kitab Keluaran. Sudah perhatikan, atau ada dua ayat lagi sudah. Keluaran pasal yang ke-25, kalau kita buka ayat 8. Ini Tuhan kerinduan. Keluaran 25 ayat 8 bilang begini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah. Amin. Katakan amin saudara. Amin. Yang keempat, yang terakhir, syarat harapan kalau Tuhan ingin tinggal bersama kita, kita harus membuat apa? Tempat kudus. Apa itu tempat kudus? Kuduslah hidupmu, kuduslah hidup kita, kuduskan keluarga kita. Dengan apa kita dapat dikuduskan? Dengan apa kita dapat dilayakkan? Dengan kita melakukan perintah firman Allah dan kita menghasilkan buahnya. Amin saudara. Saya rindu jemaat Tuhan yang ada di Marsar, biar keluarga kita menjadi keluarga bagikan tempat yang kudus, tempat yang menyenangkan hati itu. Dan mereka harus membuat saudara, bahasa lainnya begini. Dan mereka harus berusaha membuat rumah tangganya, hidupnya itu hidup yang kudus. Makanya ada satu ayat bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait siapa? Bait Allah, bait Roh Kudus. Katakan amin. Ini bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Tuhan suka tinggal dengan kita. Mari kita
harus hidup apa? Kudus. Maaf pendeta, kan tetap ada dosa tetap, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Ada satu kisah di Alkitab, seorang wanita namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena ini seorang ibu, seorang wanita yang pertama kali waktu Yesus bangkit, pertama kali dia jumpa dengan Yesus. Bukan Petrus, tapi Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena inilah yang mengikuti selama Yesus dianiaya, disesah sampai dia disalibkan, sampai dia mati. Dia ikut sampai dia melayat Yesus mati di gua, di tempat dia dikubur. Maria Magdalena ikuti terus, saudara. Karena apa? Karena sedih. Dan saudara tahu, Maria Magdalena ini sebelum dia menjadi murid Tuhan, mempercayai bahwa Yesus itu Allah yang hebat, dia salah satu orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang dirasuk oleh 7 roh jahat. Ya. Ada 7 roh jahat merasuk Maria Magdalena. Lalu Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia. Dia ikut Tuhan. Dan selama dia ikut Tuhan sampai Yesus mati, dia tunggu di kubur itu. Lalu pada waktu hari ketiga Maria Magdalena ini datang, lalu kubur itu sudah terbuka. Ada malaikat Tuhan yang datang. Ibu Maria, dia sebenarnya tidak ada di sini. Maria mungkin sambil bersujud bilang, Tuhan penjaga kubur, tolong kasih tahu akan di mana dong ambil tapi Tuhan, di mana dong diorang sembunyikan tapi Yesus. Malaikat itu yang datang dianggap penjaga kubur. Lalu malaikat itu bilang, Ibu Maria, dia sudah ada di sini. Dia sudah bangkit. Dan waktu dia lihat, bercahaya. Saking senangnya ini Maria pulang. Dia pulang. Dia jumpai Petrus, murid-murid Tuhan yang sedang berkabung di satu rumah. Dia berkata, Petrus, Yohanes, dia so bangkit, dia so hidup sesuai dengan perkataannya. Hari ketika dia bangkit, Bapak Ibu Saudara, Petrus langsung lari. Petrus orang yang kedua melihat kebangkitan Yesus, tapi Maria orang yang pertama. Saya tutup firman Allah. Kita akan membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 dan 23. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki dalam perjamuan Tuhan. Engkau begitu baik. Filipi pasal 1 ayat 22 bilang ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi apa? Buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Terus ayat selanjutnya, tetapi jika aku harus tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ini kesaksian Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus di masa usia yang semua lanjut, dia sudah lelah. Kenapa dia lelah? Karena banyak kali dia dianiaya. Ya. Saya yakin waktu itu bisa saja ini pengalaman Paulus waktu Paulus dirajam sama batu. Dan saya yakin Paulus sudah, kalau orang
Sebelah sana bilang sakaratul maut, semua mendekati mati, ya. Makanya tadi dia menulis di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22 tadi, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin tinggal sama Tuhan, aku ingin hidup bersama Tuhan di Firdausnya, di surganya yang mulia itu. Tapi aku juga ingin tinggal bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Tapi Paulus memiliki pilihan yang luar biasa. Paulus masih berkata sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku ingin jadi berkat, aku ingin jadi saksi kepada murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Sehingga ayat 23 bilang ini, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena siapa saudara? Karena kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari jadilah orang percaya yang dapat menikmati Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita selalu berfokus kepada persoalan hidup kita berfokus kepada masalah hidup kita berfokus kepada kesulitan hidup kita tidak mampu melihat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, saya tutup firman Allah di dalam perumpamaan tentang dua anak yang bungsu dan yang sulung. Saudara tahu, waktu yang bungsu menghabiskan harta ayahnya, lalu pulang jadi gembel, pulang jadi melarat, pulang jadi orang yang tidak jadi berkat, hartanya habis, bajunya compang-camping. Waktu pulang, bapaknya buat pesta yang besar, bapaknya buat pesta yang begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, anak yang sulung apa? Dengki, iri. Sampai di pesta satu-satunya adiknya, dia tidak masuk rumah pesta itu. Lalu bapaknya datang, anakku sulung lapang mana? Papa tidak adil, papa tidak masuk akal. Kita hari-hari dengan papa, membantu papa bekerja, membantu papa kesusahan, tapi papa tidak pernah buat pesta. Tapi anak yang, kalau bahasa sana, itu anak jahanam itu, tapi adik man, aduh, bikin susah pe papa, pe hati, pe pikiran, habiskan papa pe harta, papa bikin pesta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, bagi Tuhan harta benda seperti tadi katakan, ku ingin menikmati apa saudara? Pribadi Tuhan. Kadang-kala sepertinya Tuhan tidak butuh harta kita, Tuhan tidak butuh kekayaan kita. Yang Tuhan butuh, kita orang percaya, izinkan Tuhan tinggal. Amin saudara. Izinkan Tuhan tinggal bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan hidup kita, Tuhan bersama dengan rumah tangga kita, kita akan bisa menjadi pribadi yang menikmati. Amin. Amin saudara. Saya mau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan gak pernah lihat berapa banyak yang kita miliki, tapi Tuhan mau, Tuhan ingin dia tinggal di dalam hati dan hidup kita. Segala hormat pujian dikembalikan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan masa yang kudus. Haleluya. Salibnya selama mulia, dosaku
hamba merendahkan hati kami dan mengerjakan pelayanan ini suci kuduskan kami. Kami lakukan pekerjaan Tuhan ini, perjamuan Tuhan siang ini, hari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salibnya, memecah-mecahkannya. Kita pecahkan roti dengan iman kita dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan dengan tangan kanan kita, lalu dengarkan pembacaan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, rasakan jemaat Tuhan. Kekuatan kuasa perjamuan Tuhan itu menjamah hidupmu, menyembuhkan penyakitmu, memulihkan keadaanmu, menyehatkan tubuh jasmanimu. Haleluya, haleluya.
seberapa kami umatmu di GPD Mawar Sarung yang telah mengikuti perjamuan Tuhan saat siang ini. Di bulan yang terakhir di tahun ini, kami mau berkata, kami tinggal di dalam Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hamba telah menyampaikan isi hatimu lewat firman-Mu dan telah melakukan perjamuan Tuhan saat ini. Hamba tutup pelayanan perjamuan kudus ini, perjamuan asa yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan yang kami berikan kepada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menjadikan kita orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengaplikasikan, kita mengasihi Tuhan dengan kita melayani lewat korban pelayanan saudara. Berkatku sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berkati, aku berkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berkati, aku diberkati. Untuk pengumuman ibadah kita, karena ini sebulan Desember, ada banyak perayaan-perayaan Natal. Jadi untuk ibadah kita hari Minggu, untuk wadah-wadah dalam bulan ini mungkin kita akan tiadakan dulu, dan hari Minggu kita tetap berjumpa di tempat ini, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pengumuman tambahan ada hari ini jam 5 ada ibadah Natal wilayah yang disponsori oleh keluarga muda, Komisi Keluarga Muda yang bertempat di GPDI Elohim. Jadi kalau orang ada waktu, orang boleh ikut bersama-sama dalam perayaan Natal sebentar sore di GPDI Elohim. Dan untuk ibadah Natal kita bulan Januari. Jadi mungkin orang boleh siap-siap lagu apa yang orang mau menyanyi untuk orang Natal di tahun baru nanti. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumuman. Kita sama-sama berdiri dan kita akan tutup akhir ibadah kita pada minggu ini. Bawalah
di minggu perdana di bulan terakhir di tahun 2023 ini. Seberapa kami yang hadir, tangan Tuhan yang Maha Dahsyat itu sedang tertaruh di setiap kehadiran kami siang ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kiranya apa yang dapat Terima kami kasih. persembahkan sebagai wujud nyata cinta kami terhadap Tuhan, kasih kami terhadap Tuhan, seberapa kami yang ada di ruangan tempat ibadah, keluarga Tuhan Yesus, Amin. Kalangi Tampi Nongkol, keluarga Bahi Mewika, keluarga Telealo Watania, keluarga kami hamba Tuhan, siapapun kami yang ada di ruangan ini, Tuhan berkati kami. Jemaat yang sedang diperhatikan Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu saat ini. Hati Tuhan ada di rumah tanggamu, kasih Tuhan ada di dalam hidupmu. Apa yang telah kita persembahkan lewat paket ibadah menyenangkan, menyentuh dan memberi sukacita di hati Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu. Marilah kita sama pulang, bawa berkat, anugerah, cinta, kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus membela menyertai hidup saudara dan saya mulai saat siang ini, minggu ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tutup akhir ibadah kami minggu ini, siang ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Rahmat heran.